aliran energi dan piramida energi. Setiap organisme membutuhkan energi untuk melakukan aktivitasnya. Namun, tidak semua organisme mampu menghasilkan energi sendiri, tetapi membutuhkan organisme lain untuk mendapatkan energi tersebut. Rantai makanan merupakan contoh dari adanya aliran energi yang sedang terjadi dalam sebuah ekosistem. Lalu, tahukah kamu apa itu aliran energi? Dan bagaimana proses aliran energi itu terjadi dalam sebuah ekosistem? Berikut penjelasannya. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Proses tersebut dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen, kemudian ke konsumen tingkat tinggi sampai ke saproba. Dalam proses pemindahan, selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap melalui tingkatan trofik makan-memakan. Energi juga dapat berubah menjadi bentuk lainnya, seperti energi kimia, energi mekanik, energi listrik, dan juga energi panas. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain disebut sebagai transformasi energi. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang dapat dilakukan oleh ekosistem itu sendiri adalah dengan menjaga perputaran energi dan nutrisi yang diterima dari sumber luar. Sumber energi luar yang dimaksud yaitu cahaya matahari. Energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen, biasanya adalah organisme fotoautotrof, yang diubah menjadi energi kimia, kemudian tersimpan di dalam senyawa organik. Energi kimia mengalir dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkat trofik melalui jalur rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Pada kejadian rantai makanan, terjadi suatu proses makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu. Dan setiap tingkat dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut juga dengan tingkat trofik. Pada tingkat trofik yang pertama, yaitu suatu organisme yang dapat membuat suatu makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan biasanya disebut sebagai produsen. Tingkat trofik yang kedua yaitu konsumen primer, atau disebut juga dengan konsumen tingkat 1. Konsumen ini umumnya ditempati oleh hewan-hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Tingkat trofik yang ketiga disebut juga dengan konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Umumnya ditempati oleh hewan-hewan karnivor atau hewan pemakan daging, dan sepati tingkat trofik tertinggi atau yang terakhir disebut juga dengan konsumen puncak. Biasanya ditempati oleh hewan omnivora atau manusia. Sebagai contoh, rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah. Tumbuhan sebagai organisme autotrof menghasilkan makanan berupa nektar bunga. Kupu-kupu sebagai pemakan tumbuhan mengkonsumsi madu bunga. Katak menangkap kupu-kupu untuk dimakan. Ular memburu katak untuk dimakan, dan elang memakan ular. Macam-macam rantai makanan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, rantai makanan perumput. Rantai makanan perumput adalah rantai makanan yang diawali dari tumbuhan sebagai trofik awalnya. Contohnya adalah rantai makanan seperti rumput
dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan seterusnya. Rantai makanan pemangsa. Rantai makanan pemangsa adalah rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging. Contohnya, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang. Yang ketiga, rantai makan saprofit. Rantai makan saprofit ialah rantai makanan yang terjadi untuk mengurai organisme yang mati. Rantai ini muncul karena adanya dekomposer. Contohnya, elang yang mati kemudian akan diuraikan oleh bakteri. Rantai makanan parasit. Rantai makanan parasit ialah rantai makanan yang terjadi karena organisme yang dirugikan. Contohnya, pohon ditumpangi oleh benalu atau manusia di kepalanya terdapat kutu. Rantai makanan detritus. Adapun rantai makanan detritus adalah rantai makanan yang dimulai dari organisme heterotrof yang mendapatkan energi dari makanan sisa-sisa makhluk hidup. Contoh dari rantai makanan detritus ini adalah serpihan daun yang dimakan oleh cacing tanah, kemudian dimakan oleh ayam, dan ayam dikonsumsi oleh manusia. Piramida ekologi. Piramida ekologi yaitu suatu diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lainnya secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Pada piramida ini, organisme yang menempati tingkat trofik bawah relatif lebih banyak jumlahnya. Makin tinggi tingkat trofiknya, jumlah individunya makin sedikit. Tingkat trofik tersebut terdiri dari produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Tingkat trofik pertama atau paling bawah, sedangkan herbivore atau konsumen primer menempati tingkat trofik kedua. Konsumen sekunder menempati tingkat trofik ketiga. Konsumen tersier menempati tingkat trofik keempat atau puncak piramida. Piramida ekologi terdiri dari piramida energi, piramida biomasa, dan piramida jumlah. Piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi memakan di setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Pada piramida energi, tidak hanya jumlah total energi yang digunakan organisme pada setiap taraf trofik rantai makanan, tetapi juga menyangkut peranan berbagai organisme di dalam transfer energi. Dalam penggunaan energi, makin tinggi tingkat trofiknya, maka makin efisien penggunaannya. Namun, panas yang dilepaskan pada proses transfer energi menjadi lebih besar. Hilangnya panas pada proses respirasi juga makin meningkat dari organisme pada taraf trofiknya ke organisme taraf trofik berikutnya. Energi dalam piramida energi dinyatakan dalam jumlah kalori per satuan luas per satuan waktu. Piramida biomasa. Piramida biomasa yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Pada piramida biomasa, setiap tingkat trofik menunjukkan berat kering dari seluruh organisme di tingkat trofik yang dinyatakan dalam gram per meter persegi. Umumnya, bentuk piramida biomasa akan mengecil ke arah puncak karena perpindahan energi antara tingkat trofik tidak efisien. Tetapi, piramida biomasa dapat berbentuk terbalik. Misalnya, di laut terbuka, produsen adalah fitoplankton mikroskopik, sedangkan konsumennya adalah makhluk mikroskopik, sampai makhluk besar,
seperti paus biru, di mana biomasa paus biru melebihi produsennya. Puncak piramida biomasa memiliki biomasa terendah, yang berarti jumlah individunya sedikit, dan umumnya individu karnivor pada puncak piramida bertubuh besar. Piramida jumlah. Piramida jumlah yaitu suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Piramida jumlah umumnya berbentuk menyempit ke atas. Organisme piramida jumlah mulai tingkat trofik terendah sampai puncak adalah sama seperti piramida yang lain, yaitu produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Artinya, jumlah tumbuhan dalam taraf trofik pertama lebih banyak daripada hewan atau konsumen primer. Di taraf trofik kedua, jumlah organisme konsumen sekunder lebih sedikit dari konsumen primer, serta jumlah organisme konsumen tersier lebih sedikit dari organisme konsumen sekunder. Demikian penjelasan tentang aliran energi dan piramida ekologi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.